Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Universitas Islam Batu, Bapak Dr. Rahmat CH, Insinyur Master Engineering. Dan saya hormati para tamu undangan. Yang saya hormati para mahasiswa dan alumni peserta pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara pelatihan manajemen wirausaha untuk mahasiswa dan alumni Unisba tahun 2015. Sholawat serta salam dan selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah suri tauladan kita dalam akhlakul karimah, dan beliaulah Khatimul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat berkenan untuk menghadiri pelatihan ini, sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam membangun budaya kewirausahaan di lingkungan Unisba, terutama untuk mahasiswa dan alumni Unisba. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh bahagia ini. Pada pagi ini yang insya Allah penuh berkah ini, acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan ketua panitia, yang keempat sambutan dari Wakil Rektor 1 Unisba yang akan sekaligus membuka kegiatan pelatihan ini, dan yang terakhir penutupan, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini akan berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Selanjutnya, acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Aminuddin dengan membawakan surat Al-Mutaffifin ayat 1-4. Kepada Saudara Aminuddin, kami silakan.
ليوم عظيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Wakil Rektor 1 Dr. Ahmad Sehat Sidarani, kemudian Bapak Ibu dosen undangan serta peserta pelatihan. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul dalam satu acara pelatihan manajemen wirausaha untuk mahasiswa dan alumni Unisba 2015 dengan tema meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnis dalam rangka menciptakan wirausaha mandiri. Ini merupakan suatu program Tridharma Perguruan Tinggi Pak Awarif. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita coba kesempatan ini adalah menggali potensi-potensi yang ada di lingkungan kita dengan memberdayakan untuk menciptakan wirausaha mandiri dengan dasar impact dan intak, ilmu impact dan intak. Alhamdulillah pada kesempatan ini peserta yang mengikuti adalah kurang lebih sekitar 22. Memang kita batasi karena memang sesuai dengan dari Dirjen DP2M, memang seharusnya supaya lebih fokus, memang kita dinikah dengan 22 orang ini. Mudah-mudahan dengan 22 orang ini nanti dihasilkan wirausaha yang mandiri yang ada dengan dasar tadi impact dan intak. Tujuan dari pelatihan manajemen wirausaha untuk mahasiswa alumni ini salah satunya adalah memberikan pengetahuan wirausaha. Walaupun dari teman-teman di sini ada dari Fakultas Ekonomi yang memang sudah mendapatkan wirausaha, tapi yang lain juga masih belum. Sehingga di sini konsep pelatihan di sini ada 3 pelatihan, kemudian yang keduanya pelatihan, yang ketiganya pasca pelatihan. Ini memang sudah dituangkan dalam modulnya. Pelatihan ini dari awal kita seleksi Pak, tidak ada 2 tahap, seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Jadi kita dengan ada beberapa kriteria. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan, malah di seleksi wawancara itu terlihat. Jadi teman-teman di sini, jadi salah satunya ada yang sudah punya memulai wirausaha. Jadi seperti dari kedokteran ada siapa Santi itu sudah memulai, ada teman-teman yang lain Riki juga ada jasa ya. Jadi sudah terlihat dari awal. Itu yang di pelatihan ini sudah kita tidak hanya langsung pelatihan, kita menjalannya dari awal. Jadi mudah-mudahan dari pelatihan ini kita sudah melihat potensi-potensi yang dimiliki, kemudian kita menginformasikan baik ke pemateri, sehingga bahan yang diberikan itu akan disesuaikan dengan kondisi teman-teman yang di sini. Jadi memang teman-teman yang peserta di sini mempunyai basic wirausahanya cukup bagus. Kemudian ini dari teman-teman seluruh fakultas sambil menyebar. Ini fakultas ekonomi yang lebih banyak, dari MIPA ada, kemudian dari teknik juga ada, kemudian dari psikologi ada juga. Psikologi malah yang dari S2 Pak. Untuk S3 ada salah satunya dari ilmu hukum. Cuman beliau karena dengan kesibukan dengan kuliah di Unisba, insya Allah akan sit in, karena memang beliau punya
ambisi bahwa di Pekalongan itu memang sudah menjadi kota kreatif dunia. Cuman hanya perkembangannya masih kurang. Itu akan disiplin dan memantau seperti apa, apakah memang bisa diadopsi dari program pelatihan ini ke pelatihan ke Pekalongan. Kemudian pada tahap keduanya, selain tadi seleksi dan diminta rencana di awal itu rencana untuk kegiatan wirausaha seperti apa. Masuk tahapan kedua itu konsep kita adalah pelatihan, di mana di sini memberikan pengetahuan dari mulai wirausaha dasarnya, kemudian organisasi bisnis pada saat hari ini calon Pak Januar dari Kadin Provinsi Jawa Barat, kemudian dari Pak Delka, beliau ahli organisasi, calon beliau kedua-duanya dari Kadin Jabar, Provinsi Jabar, kemudian insya Allah juga untuk perizinan kita ada dari Kadin Kota Bandung. Jadi di tahap pelatihan ini kita memberikan pengetahuan, kemudian ada field trip, jadi ada nanti teman-teman peserta di sini ada kunjungan, karena kita untuk tahun ini kita hanya di 3 konsep. Yang satu industri kreatif memang di bidang IT-nya. Alhamdulillah Community College juga di IT Community College Cimahi sudah bekerja sama. Kemudian untuk kuliner ini Ampera sama dengan Amana masih konfirmasi, Ampera sudah bisa kerjasama. Jadi malah minta beliau untuk kunjungannya materi sama nanti field tripnya, manajemennya itu di sana. Termasuk juga yang untuk passion, ini passion masih kita ini kan karena kita konsentrasinya untuk pelatihan 3, jadi bidang kuliner, IT dan mode dan passion kita batasi. Mungkin tahun ke depan kita nanti akan berubah atau masih tetap kita cari potensi-potensi yang ada. Nah, dari yang tadi pelatihan, jadi mulai teori, kemudian field tripnya, kemudian pasca pelatihan itu ada monitoring. Jadi ada semacam klinik nanti kita disediakan kapan saja. Tapi di akhir juga ada monitoring, nanti di bulan keberapa, Agustus insya Allah ada monitoring. Jadi kita bisa memantau dari teman-teman ini yang punya basic, kemudian kita insya Allah ada kompetisi dari awal kita sudah menyampaikan dari pengarahan bahwa dari awal kita membuat kompetisi tentang pembuatan proposal, dan dari proposal ini insya Allah kita akan ajukan kepada pihak yang ketiga yang sponsor untuk bisa dimasukkan ke dalam ini, mudah-mudahan dapat hibah dan lain sebagainya. Insya Allah biasanya di bulan Juni-Juli itu kemarin juga Kopertis Wilayah 4 menyediakan dana untuk kegiatan kewirausahaan itu masing-masing 40 juta. Itu baru satu tempat. Kemudian kemarin dari alumni sendiri Yogi Kiandaru, kalau memang memungkinkan alumni Tikom dia punya peserta pelajar, kita undang juga di sini sebagai materi manajemen retailnya, insya Allah. Jadi itu yang tadi pelatihan dan pasca pelatihan. Jadi konsep yang kita 3 tersebut mudah-mudahan bisa kita laksanakan sampai akhir. Kemudian teman-teman juga di sini bisa mengikutinya sampai akhir. Kemudian jangan lupa juga kepada teman-teman yang memang mempunyai kontribusi yang dari mulai pelaksanaan dari awal pelaksanaan sampai akhir ini saya ucapkan terima kasih. Ini program ini atas kerjasama DP2N, Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kemudian Unisba, LPPN, kemudian Studio Technoship. Mungkin itu saja yang saya bisa laporkan. Mudah-mudahan dengan konsep tadi yang mulai dari pelatihan, kita coba gali lagi pelatihannya, kemudian pasca pelatihannya, mudah-mudahan kita bisa pelatihan berjalan lancar. Mungkin itu saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mudah-mudahan sebagai ketua panitia, para panitia, bapak-bapak dan ibu dosen, serta para peserta semua yang saya hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita panjatkan syukur, alhamdulillah,
Bina Kopi yang telah memberikan banyak atau berbagai anugerah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita akan mengikuti acara pelatihan kewirausahaan. Pertama saya mengucapkan selamat semua kepada para peserta yang terpilih. Biasanya ini yang sudah terpilih tahap pertama ya, jadi ada pelatihan, dan kita sekarang sedang melaksanakan pelatihan, dan nanti kita akan dilanjutkan dengan pasca pelatihan ya. Jadi kita bersyukur semua bahwa yang hadir di sini sudah melalui satu proses, minimal ada wawancara, seleksi dan lain-lain, dan sekarang punya kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, jadi nanti mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebelum saya akan menceritakan hal-hal tentang kewirausahaan, saya punya cerita sedikit tentang orang Jepang ya, karena saya dulu lama di Jepang ya. Jadi orang Jepang itu termasuk penduduk yang paling senang makan ikan. Kalau berdasarkan data statistik, waktu itu saya pernah baca, tapi sekarang lupa ya, jadi berapa konsumsi ikan oleh setiap orang Jepang. Ternyata orang Jepang itu adalah pemakan ikan yang paling banyak per kapita. Nah, salah satu ikan yang paling populer itu adalah ikan salmon. Kalau kita yang paling populer ikan apa? Bandeng. Tapi kalau orang Jepang ikan salmon yang warnanya oranye. Kalau harganya paling mahal, sehingga kita mungkin, nah itu ikan mahal. Tapi di sana adalah menjadi ikan yang populer. Nah, orang Jepang itu lebih senang makan ikan yang masih hidup, artinya menjelang diolah ya, dimasak, dibanding ikan yang diawetkan oleh es. Itu sama-sama segar, tetapi dia yang namanya mania itu biasanya bisa membedakan. Kalau kita biasanya nggak terlalu bisa membedakan, tapi kalau orang Jepang itu bisa membedakan. Ini ikan segar, ini ikan yang diawetkan. Sama dengan orang Medan ya. Kalau orang Medan itu durian yang sudah dibuka dengan durian yang belum dibuka itu dia bisa membedakan. Jadi dia lebih menyukai durian yang masih ditutup. Kalau sudah dibuka dia sama sekali enggak. Nah ini kelihatannya dengan analogi itu orang Jepang juga sama. Dia bisa membedakan. Jadi ikan yang masih hidup kemudian menjelang dimasak itu jauh lebih nikmat menurut saya. Apalagi kalau ada sushi, ada sashimi ya. Kalau sashimi itu orang yang ikan yang masih hidup. Kalau sushi ya itu ikan yang sudah mati ya. Bukan Mbak Susi ya. Bukan Menteri Susi. Jadi ini sashimi. Sashimi itu orang yang ikan yang masih hidup. Kadang-kadang masih di akuarium gitu ya. Ya ada tempat yang besar. Kemudian kita beli ikan yang ini. Nanti ditangkap kemudian baru dipotong-potong kecil-kecil, tipis-tipis, kemudian kita makannya pakai saus. Dan itu di depan kita, itu ekornya masih gini, walaupun dia sudah jadi, tapi ekornya masih gini. Nah itu nikmat. Nah itu terus habis itu digoreng pakai air pisang, sehingga semua satu ekor, termasuk kepalanya, dagingnya. Nah, itu adalah yang disukai oleh orang Jepang. Nah, sehingga para nelayan di sana itu berusaha dia membawa ikan, menangkap ikan sampai di darat itu bisa hidup. Berusaha itu, oleh karena itu mereka membuat ini kolam buatan di kapalnya itu ya, jadi kecil. Kemudian begitu nangkap masih hidup, kemudian ditaruh di sini, kemudian dibawa ke darat. Nah, sampai darat ternyata banyak yang mati. Ya mungkin ada 1-2 yang masih hidup. Nah, tetapi namanya orang Jepang suka berpikir terus ya, bagaimana supaya
ikan ini bisa hidup sampai ikan salmon. Nah, maka dia coba dengan ambil ikan hiu kecil, ditaruh di kolam itu, kolam buatan. Ternyata jadi dia nangkap sampai dia ke darat, hasilnya luar biasa. Hanya 1-2 yang lainnya hidup. Itu yang diharapkan oleh para nelayan ya, sehingga harga ikan itu bisa harganya cukup tinggi. Jadi ikan hiu itu berusaha ngejar ikan salmon. Nah, jadi ikan salmon juga nggak mau ini supaya nggak dimangsa oleh ikan hiu, sehingga dia bergerak terus. Sehingga sampai di sana, sampai di darat, dia masih hidup. Nah, apa yang bisa kita tarik dari cerita tersebut? Jadi artinya diam itu mati, bergerak itu akan hidup. Apa yang kita bisa menjadi diam dalam kita berorganisasi, dalam kita berbisnis, itu tanpa disadari kalau kita dalam keadaan nggak ada masalah, kita dalam hidup di zona aman, zona nyaman, maka kita tanpa sadari bahwa kita terlena. Lama-lama kita bangkrut kalau kita bisnis atau kita berorganisasi, lama-lama selamat datang Pak di Wisba. Jadi lama-lama kita itu akan mati. Nah, apa yang bisa menjadi kita bergerak? Pada saat kita banyak masalah, pada saat kita tidak di zona aman, maka kita akan bergerak, maka kita akan berpikir untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, dengan kita bergerak, maka kita akan kreatif, kita akan inovatif, sehingga bisnis kita itu akan bisa hidup, bisa aman, bisa berlanjut. Dan itulah yang menjadikan kita harus bersyukur dengan adanya ikan hiu tersebut, kita bisa bergerak. Jadi kalau kita jangan keluar dari kita di dalam kita berorganisasi, kita berbisnis, kita bisa menghadapi itu sehingga gangguan-gangguan yang ada kita bisa selesaikan. Itu ya. Jadi kita akan bersyukur kalau ada ikan hiu. Jangan kita menghindari, jangan kita musuhin ya. Kalau ada, kita sedang berorganisasi, ada yang aneh-aneh, kita harus bersyukur, kita harus selesai. Kalau dalam berbisnis juga sama. Kalau ada gangguan dan sebagainya, kita harus bersyukur. Ini yang menyebabkan kita bisa hidup, kita bisa berkreasi, sehingga hidup kita bisa hidup terus. Nah, saya juga punya cerita tentang saya sendiri. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh ketua panitianya bahwa di antara pesertanya ini sudah berwirausaha. Saya senang sekali mendengarkan itu. Ketika saya masih mahasiswa dulu, itu juga banyak masalah seperti yang tadi ya. Jadi saya sehingga tidak diam, kiriman tidak ada. Coba, kalau kiriman nggak ada atau kiriman terlambat, kalau terlambat masih kita punya harapan bahwa sebentar lagi ada. Kalau sudah nggak dikirim, nah itu adalah masalah. Itu adalah dulunya adalah itu. Dan akhirnya mungkin saya tidak menyadari bahwa itu yang dikatakan wirausaha pada waktu itu. Pokoknya saya bisa hidup dengan cara saya bisa menjual kalkulator pada saatnya saya kuliah, itu komputer kan ya. Jadi semua mahasiswa, terutama saya dulu soalnya di
di engineering, jadi sekolahnya di engineering. Semua mahasiswa harus praktik. Semua mahasiswa banyak belajar matematik, fisika, kimia, sehingga dia harus menghitung. Sehingga kalkulator itu wajib dipunyai oleh setiap mahasiswa. Saya jual kalkulator, saya kerjasama dengan, saya modal nggak punya sama sekali, kerjasama sama istilahnya kerjasama ya. Nah, saya menjualkan kalkulator yang dari salah satu toko yang ada di jalan dekat masjid sana. Jadi saya jual, saya titipkan di salah satu unit kegiatan. Jadi orang tidak tahu siapa yang menjual itu, sebetulnya saya yang menjual. Bagaimana cara saya melakukan promosi? Saya tulis di kertas A4 itu, ini bahwa kalkulator jenis ini harganya sekian, kalkulator jenis ini harganya sekian. Ya. Zaman dulu kalkulator itu yang paling murah sekitar 11.000, yang mahal itu 30.000, ada yang sekitar 20.000 dan sebagainya. Nah, tapi saya sudah survei bahwa kalkulator yang saya jual ini lebih murah dibanding yang ada di Bandung. Di Bandung, ya, bukan di sekitar sini. Saya dulu sekolah ITB, ya. Jadi bukan di sekitar ITB, tapi di seluruh Bandung. Saya sudah survei. Jadi minimal itu selisihnya sekitar 1.000, ada yang 2.000 pada saat itu. Sehingga mahasiswa sangat sensitif ya, sehingga pada beli. Saya titipkan, tapi saya bagi itu ada saya dapat 65%, yang kita titipin itu dapat 35%. Jadi sama-sama itu. Jadi setiap hari Sabtu seperti sekarang malam Minggu saya bawa uangnya ke toko itu store ya. Nah, saya sudah di situ saya ngambil untung juga nggak banyak, paling 1.000-2.000 ya pada saat itu. Tapi kita bagi untungnya. Dan setiap satu gitu nanti saya sambil ngambil bawa kalkulator. Begitu setiap minggu, terutama musim-musim menjelang ujian ya, luar biasa, laris. Dan jangan-jangan yang beli itu teman saya sendiri, tapi mereka nggak tahu kalau saya ini. Kemudian saya pernah pada saat mahasiswa juga jual buku yang ujian kayak kalau sekarang penyelesaian kayak senam PTN dan sebagainya itu saya kerjasama dengan penerbitnya nggak besar. Nah di situ bagi-bagi. Gimana caranya? Saya menawarkan ke kalau unit saya itu adalah Pers Kampus. Jadi Pers Kampus itu dia punya alamat seluruh SMA di Jawa Barat. Betul itu Jawa Barat aja. Jadi kita kirimin para sekolah itu, kepala sekolahnya, saya kasih surat sedikit, kemudian saya kasih daftar buku-buku yang untuk menyelesaikan ujian itu ya, testing untuk masuk perguruan tinggi. Zaman dulu nggak seperti sekarang ya, zaman dulu masih langka. Yang ada buku-buku itu ada di kota saja, yang di daerah itu sangat sulit untuk mencarinya, terutama di kabupaten. Nah saya tawarin dan harganya lebih murah karena saya dikasih diskon 40% oleh penerbitnya. Saya bagi yang ngurus di sekolahan sana saya kasih 20%, saya 20%. Lumayan banyak ya. Jadi seperti itu, dan itu adalah sebetulnya kegiatan supply chain ya. Kalau di bahasa sekarang itu logistik atau supply chain. Dan sekarang diajarkan itu. Tapi pada waktu itu saya belum dapat pelajaran itu. Jadi dulu saya mempraktekkan supply chain, sekarang kita baru saya belajar teorinya. Saya mengajarkan supply chain. Dan waktu mahasiswa, saya mahasiswa selain di sini saya juga belajar di luar negeri. Waktu di luar negeri juga sama. Sebetulnya saya hidup di zona aman. Ya, jadi beasiswa cukup banyak dan sebagainya ya, rumah dikasih oleh pemerintah sana. Tetapi karena saya sudah biasa berwirausaha seperti itu, saya menjadi agen tiket pesawat terbang. Sama, itu juga pada saat itu sekitar tahun 96 ya, 95, 96 itu internet baru mulai. Saya membuat sistem di sana. Bagaimana cara membeli tiket? Saya buatkan sistem. Saya hanya dibantu oleh satu orang. Nah, satu orang masing-masing kita ada tugasnya. Saya membuat sistem. Kemudian kalau order, saya setiap hari buka email ya. Jadi kalau order lewat saya melalui email.
kemudian kalau sudah email, terusnya tanggal berapa dan sebagainya, kemudian nanti saya confirm ke agennya, jadi ke agen pusatnya. Kalau sudah oke, saya kasihkan ke mereka, kirimkan. Kalau semuanya melalui ini. Kemudian setelah oke semuanya, sudah mau ini tiketnya dikeluarkan, ya. Kemudian dikirim. Tetapi sebelum dikirim dia harus bayar dulu. Dan bayarnya bukan lewat saya, melalui satu temannya. Ini transfer, kemudian nanti diambil uangnya sesuai dengan keperluan untuk menerbitkan tiket ini. Nah, itu bukan saya yang melakukan. Nah, tapi untungnya dikumpulin terus setiap tiket berapa. Nanti dibagi-bagi juga, gitu ya. Dan itu saya nggak pernah ambil selama 1 tahun, karena uang saya sudah banyak ya. Nah, akhirnya begitu 1 tahun, Pak, ada uang segini, luar biasa. Nah, jadi itu saya tidak pernah lihat atau jarang sekali lihat customer saya. Itu waktu saya kuliah. Jadi kita lewat email dan hanya keadaan darurat saja yang kita sama agen pusatnya pun saya nggak tahu orangnya tadinya ya. Setelah 7 bulan karena ada emergency, ada salah satu customer saya yang bapaknya meninggal dan itu pun hari Jumat baru pesennya. Padahal dari Sabtu itu libur, hari Minggu libur karena emergency sehingga kita layani. Kemudian saya akhirnya datang ke bandara baru sekali-sekalinya setelah saya melakukan kegiatan 7 bulan ya. Baru ke bandara dan saya ketemu sama agen pusat. Jadi yang suka kadang telepon, kalau fax sudah biasa, email sudah biasa, kadang telepon. Saya nggak pernah tahu orangnya yang seperti apa. Dan pas di bandara saya ketemu. Akhirnya saya, ini baru kenalan ketawa mereka. Ternyata orangnya cantik sekali. Sayang ya. Jadi kira-kira itu antara lain kegiatan-kegiatan kalau kita sudah membiasakan itu, maka kita akan jaraknya sudah nah, demikian juga sekarang. Walaupun saya sebagai dosen, apalagi dikasih tugas oleh Pak Rektor menjadi wakil rektor, tetapi saya kalau hari Minggu, kalau hari Sabtu, saya suka ke desa. Saya bisa kumpulkan, lama-lama sekarang saya bisa mengelola belasan hektar. Ditanamin kopi, ditanamin coklat, ditanamin kayu, ya. Itu karena mungkin karena sudah biasa kita berwirausaha. Jadi itu adalah kebiasaan. Kalau sudah darahnya mengalir wirausaha, walaupun dalam keadaan di zona nyaman, apalagi tidak nyaman, itu akan keluar inisiatif, keluar inovasi, keluar kreativitas. Ya, ini mudah-mudahan bisa memotivasi para peserta ya. Demikian dari saya. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program pelatihan manajemen wirausaha untuk mahasiswa tahun 2015 secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.